Investor Loans mungkin memiliki beberapa harapan jangka pendek, namun disarankan untuk tetap berhati-hati. Kegembiraan seluruh komunitas kripto mencapai tingkat lain karena protokol pembakaran pajak Terra Classic Loans 1,2% yang sangat ditunggu-tunggu telah diimplementasikan. Protokol baru berhasil diimplementasikan pada ketinggian blok 9.475.200 pada 21 September kemarin. Seperti yang kita lihat di sini teman-teman, ini ada tweet dari Loansbound Community di Twitter terkait pembakaran 1,2% kemarin ya. Ini adalah perkembangan besar dalam ekosistem Loans karena akan membantu Loans mendapatkan nilai lebih dalam jangka panjang. Sesuai rencana semula, mekanisme pemotongan pajak baru-baru ini diharapkan terus berlanjut hingga total pasukan Loans mencapai 10 miliar token. Tidak hanya ini, ada lebih banyak daging dalam cerita karena Loans terus menerima dukungan besar dari berbagai platform perdagangan kripto. Dengan semua perkembangan di komunitas Loans, dapatkah kita mengharapkan hari yang lebih cerah untuk token dalam beberapa hari mendatang? Itu adalah pertanyaan yang paling mendasar ya teman-teman, buat kita investor Terra Classic. Loans lebih kuat dari sebelumnya, nah ini nih yang menarik. KuCoin, pertukaran kripto terkenal, baru-baru ini mengumumkan bahwa mereka akan mendukung pembakaran 1,2% pajak dan membuka layanan penarikan mainnet Terra Classic. Ketika layanan penarikan token Loans mainnet tersedia, pajak akan menjadi aktif di KuCoin. Menariknya, pengguna yang menyetor token Loans dan USTC ke KuCoin tidak akan dikenakan biaya. Nah, tidak seperti dengan beberapa exchange ya, seperti yang kita lihat kemarin itu eToro salah satunya itu akan mengenakan biaya ya di exchange mereka terhadap pembakaran token Loans di exchange mereka. KuCoin akan membuka layanan penarikan token Terra Classic mainnet pada pukul 13.00 pada 21 September 2022 bagian UTC. Selain itu, eToro, platform perdagangan kripto lainnya, juga mengungkapkan bahwa mereka berencana untuk mendukung protokol pembakaran yang memicu kegembiraan di dalam komunitas Loans. Seperti di video saya yang terakhir ya teman-teman ya, kita sudah melihat bagaimana exchange eToro mengumumkan pembakaran tentang 1,2% pajak di exchange mereka terhadap koin Loans atau token Loans. Perjalanan panjang di depan mata. Meskipun perkembangan di sekitar Loans terlihat sangat menjanjikan, masih ada jalan panjang yang harus dilalui sebelum mendapatkan kembali status sebelumnya. Namun, Loans pasti telah melewati beberapa tonggak jangka pendek yang memberi harapan kepada investornya untuk masa depan yang lebih cerah untuk token tersebut. Selain mencatatkan keuntungan besar selama sebulan terakhir, Loans baru-baru ini juga masuk ke daftar 10 koin teratas berdasarkan sebutan atau mention di sosial media Twitter pada 21 September menurut Lunar Crash atau Cross ya teman-teman ya. Seperti yang kita lihat di sini, Loansbound Community ya di Twitter, ini berikut 10 koin mendapatkan mention teratas ya di Twitter. Ada Bitcoin, ada Ethereum, Solana, BTCI, kemudian ada di peringkat kelima ada Loans ya teman-teman ya, disusul Quark, RBX, kemudian Kiba, ada Dots, kemudian beberapa token yang lainnya ya. Namun, terlepas dari perkembangan positif ini, harga Loans tidak langsung sesuai karena mencatat pertumbuhan negatif selama 24 jam ini. Pada saat pairs, Loans diperdagangkan pada 0,002831 dolar dengan kapitalisasi pasar menurun menjadi 1,7 miliar dolar saja. Oleh karena itu, apa yang sebenarnya dibawa oleh pembakaran pajak adalah pertanyaan yang hanya bisa dijawab oleh waktu. Itu dia teman-teman ya. Seperti yang kita lihat di sini di CoinMarketCap, Terra Classic makin turun di angka 4,134 rupiah, di mana time frame 24 jamnya turun sebanyak 3,35%. Dengan statistik kapitalisasi pasar hanya tersisa 25 triliun lebih, volume transaksinya makin menurun juga, tersisa 6,450 triliun. Dan peredaran supply-nya masih belum diperbarui oleh CoinMarketCap ya teman-teman ya. Dimana yang kita ketahui itu makin berkurang ya karena sudah dimulainya pembakaran pajak 1,2% tersebut. Kita tunggu kapan CoinMarketCap akan memperbaharui statistik daripada Terra Classic di platform mereka. Di sini peringkatnya menurun juga menjadi peringkat 35 ya berdasarkan market cap-nya. Buat kalian yang termasuk komunitas daripada Terra Classic, kalian bisa mengikuti Twitter Loans Indonesia ya di sini ya teman-teman. @loansindonesia teman-teman ya. Di Twitter kalian bisa follow di sini akun Twitternya. Kalian bisa mengikuti perkembangan terupdate terbaru tentang Terra Classic di Twitter Loans Indonesia. Nah, seperti yang kita lihat di sini,
Loons itu sempat menjadi trending topik 6 jam yang lalu ya di platform media sosial Twitter di Indonesia. Nah, dengan 82.000 tweet lebih ya. Dan ini dia tweet yang menarik 18 jam yang lalu dari Loons Indonesia. Kita semua tahu sistem dari Terra Classic, di mana Loons akan dibakar, maka USDC akan dicetak. Begitupun sebaliknya, ketika USDC dibakar atau di-burn, maka akan dicetak token Loons. Maka dampak dari pembakaran Loons dari setiap 1,2% pajak di on-chain akan meningkatkan pasokan dari USDC. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Dimana kita tahu sekarang itu USDC jatuh banget harganya ya. Total supply USDC saat ini tuh terpantau di sini 9,8 miliar token saja atau koin. Nah, di sini meningkat ya pasokannya karena kenapa? Token atau koin Terra Classic itu sudah aktif dibakar, teman-teman ya. Dan komunitas Loons Indonesia di sini itu aktif juga membakar daripada koin atau token Terra Classic, teman-teman ya. Ini dia kemarin sejak awal pajak pembakaran yang kami bakar itu melalui 80,5 juta Loons. Sejauh ini kami telah membakar 180,5 juta token Loons karena lebih banyak transaksi kena pajak yang kembali ke online. Itu akan terus tumbuh secara signifikan ya teman-teman ya. Nah, kalian bisa lihat di sini, ini bukti pembakaran daripada komunitas Loons Indonesia. Hasil pembakaran daripada komunitas Loons Indonesia ya sebanyak 180 juta lebih token Loons. Nah, ini ada video menarik teman-teman ya dari pengalaman teman-teman kita di Korea Selatan, di mana waktu itu Terra Classic di bulan Mei terjadi rug pull ya, dan mereka melakukan live streaming di sini ketika candle daripada Terra Classic itu sejenak naik, kemudian terjadi penurunan yang sangat drastis ya teman-teman ya. Seperti yang kita lihat di sini. Sebelum terjadi rug pull itu naik dulu. Naik dulu berapa poin ya. Kemudian tiba-tiba terjadi penurunan. Dan rug pull sebanyak 100%. Kalian bisa lihat ekspresinya kayak gimana. Yes, salah. No kan? Oh, damn. Dari video ini kita bisa belajar jangan menjadi orang yang rakus ya teman-teman ya. Jadi kita sudah cuan, kalau misalnya kalian sudah cuan langsung jual saja. Jangan menunggu sesuatu yang sangat fluktuatif ya seperti yang terjadi di Terra Classic ini. Tapi buat kalian yang sudah tahu bagaimana Terra Classic sejarahnya bisa rug pull seperti apa, kemudian bisa bangkit seperti sekarang ini, pasti kalian sangat excited banget ya menunggu kebangkitan daripada Loons. Tapi di sini komunitas Loons Indonesia masih yakin Loons akan menyentuh harga Rp100 dulu ya, atau Rp1.000 dulu. Bagaimana menurut kalian teman-teman? Demikian informasi singkat dari saya tentang perkembangan terupdate terbaru dari Terra Classic atau token Loons. Bagaimana menurut kalian teman-teman? Silahkan rug pull di kolom komentar di bawah. Jangan lupa subscribe, keep the orb, be diamond hand. Salam cuan.